Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi Allah di tempat yang maha tinggi untuk segala kasih dan anugerah Tuhan bagi hidup kami sampai dengan saat ini, sehingga memampukan kami untuk boleh bertemu kembali di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan lewat firman Tuhan akan kami beritakan, kami dengarkan pada saat ini. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam seluruh hidup kami dalam Kristus Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan bagi kita. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang tersesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan di negara kita khususnya, di dalam beberapa kurun waktu ini, sesungguhnya kita diperhadapkan dengan berbagai masalah sosial. Mulai dari hoax, kabar bohong, ujaran kebencian, pembelokan keadilan, suap, dan hal-hal yang lain. Ada begitu banyak persoalan tentang masalah sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Dan firman Tuhan bagi kita hari ini sesungguhnya membahas, menyoroti persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masa dulu, dan ternyata sampai hari ini tetap relevan untuk menjadi satu peringatan bagi kita orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku, perikop Evangelium minggu ini diberi judul tentang hak-hak manusia. Karena di tengah-tengah dunia yang cenderung berperilaku dosa,
Sesungguhnya Allah memiliki visi agar interaksi manusia dibangun di atas dasar kasih, kebenaran, dan juga keadilannya. Itu sebabnya sejak awal proses pembentukan orang Israel sebagai bangsa pilihan Allah, Allah sendiri mengajar umatnya itu supaya fokus pada penghormatan hak-hak manusia dalam kehidupan sosial. Kita memperhatikan bahwa Allah meminta Musa mengundangkan aturan tentang hak-hak manusia sebagai sebuah standar kehidupan sosial bangsa Israel. Allah melihat tanpa aturan itu kehidupan akan menjadi liar, akan ada hak-hak yang dilanggar, ditindas. Maka sejak awal persoalan penegakan hak asasi tidak bisa dipisahkan dari fungsi gereja dan kekristenan. Sangat disayangkan sesungguhnya jika persoalan HAM kurang populer di lingkungan pelayanan sebagian gereja. Karena sebagian penggiat gereja menganggap persoalan HAM itu menyentuh wilayah politik dan politik bukanlah domain gereja. Karena menganggap bahwa politik itu adalah sesuatu hal yang kotor, maka tidak perlu gereja bertanggung jawab. Karena gereja mereka pikirkan hanya bertanggung jawab tentang persoalan hubungan dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal ini mengakibatkan ada begitu banyak gereja, bahkan orang-orang Kristen hanya berkutat pada seremoni ibadah, suksesi, dan konflik internal. Demikian ekonomi yang tidak bertanggung jawab di dalam gereja akhirnya membuat gereja tidak peduli dengan persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitarnya. Bahkan membatasi fungsi gereja dengan alasan-alasan yang justru tidak alkitabiah. Jadi jika umatnya ketika berusaha memperjuangkan hak-hak hidupnya menjadi korban hoax, korban peradilan yang korup, praktik suap, korban ketidakadilan, kesewenang-wenangan, seolah tidak ada layanan gereja untuk itu, lantas kemana sesungguhnya umat Tuhan akan mengadu? Di manakah implementasi kebenaran dan keadilan yang lantang dikhotbahkan dari mimbar gereja? Bukankah Allah sendiri, kalau kita perhatikan, memerintahkan, menugaskan Musa menetapkan aturan hak-hak manusia sebagai bagian daripada hidup beriman? Mengapa kita seolah mengabaikan amanah ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, nats minggu ini mungkin akan membuat kita melakukan kritik terhadap pribadi kita, terhadap gereja kita, tentang bagaimana cara kita menjadi gereja selama ini, agar kita semakin terpanggil membumikan ajaran daripada Allah itu sebagai pemilik gereja di dalam membantu hak-hak daripada warganya untuk ditegakkan ketika ditindas dan diperlakukan dengan tidak benar. Saudaraku, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan disebut dengan kebenaran, keadilan. Karena Dia adalah Allah kebenaran, maka Dia adalah Allah yang begitu interest dengan kebenaran itu sendiri. Karena Dia adalah Allah yang disebut dengan Allah keadilan, maka Dia adalah Allah yang interest juga dengan keadilan. Allah memberi hukum dan aturan kepada umatnya untuk direfleksikan, merefleksikan sifat kebenaran dan keadilan Allah yang harus kita pahami menyentuh setiap aspek dan kehidupan daripada umatnya. Ada beberapa aspek yang bisa kita perhatikan di dalam nats firman Tuhan kita yang menjadi dasar evangelium bagi kita pada minggu hari ini. Yang pertama adalah janganlah engkau menyebarkan hoax, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Di ayat yang pertama itu berkaitan dengan relasi personal kita. Karena memang kita perhatikan sekarang berita bohong itu begitu cepat menyebar saat ini. Berita baik, firman Tuhan kadangkala itu tidak begitu disukai orang. Tidak banyak orang men-sharekan itu. Lebih banyak, memang banyak, tapi lebih banyak orang yang men-sharekan kabar bohong begitu terima sebuah pesan di perantinya, maka akan cepat sekali mengirimkan itu, padahal itu adalah berita bohong atau hoax itu.
Di era digital, media sosial sebagai mimbar virtual telah dicemari dengan maraknya kabar bohong, baik propaganda sara, politik, fitnah, hingga pembunuhan atas nama agama juga kita lihat begitu banyak beredar. Marak klaim kebenaran menurut selera pribadi hingga kepentingan individu atau kelompok, mengabaikan kebenaran objektif berdasarkan fakta dan analisa. Kabar bohong ini sesungguhnya sangat berbahaya. Korbannya bisa saja, siapa saja, dan tidak memandang tingkat ekonomi dan jabatan, serta bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam gereja. Hoax mampu menciptakan kebencian, mendorong aksi brutal, memecah belah dan menghancurkan kedamaian dalam waktu yang singkat. Dan sangat luar biasa dampak negatifnya. Lantas, di dalam hal ini, sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Karena banyak juga jemaat gereja, harus kita akui, dengan kelatahannya di dalam bermedsos, ikut aktif di dalam penyebarluasan berita bohong, fitnah, gosip, dan lain-lain. Akhirnya, karena kelatahan itu terlibat di dalam masalah hukum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya jauh sebelum maraknya hoax di era digital saat ini, firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 1a sudah menetapkan agar setiap orang memiliki kewaspadaan untuk jangan menyebarkan kabar bohong. Jadi di samping larangan berdusta, orang Kristen dilarang untuk tidak ikut menyebarkan atau memviralkan berita bohong. Karena itu gereja harus juga memberikan edukasi terhadap jemaat di dalam pencegahan kabar bohong untuk menjaga keharmonisan. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita sekarang, kalau di dalam firman Tuhan sebelumnya mengatakan bahwa mulut kita adalah harimau kita, sekarang jari kita adalah harimau kita. Maka mari kita berhati-hati di dalam menyebarkan berita-berita yang harus kita cek dulu apakah itu adalah berita yang benar atau tidak. Peringatan firman Tuhan hari ini, jangan ikut menyebarkan berita bohong, jangan ikut menyebarkan hoax. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku, selanjutnya kita melihat di dalam nats firman Tuhan ini, yang kedua dikatakan, janganlah membantu orang yang tidak bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Di ayat 1b itu. Larangan yang kita lihat ini tentang hak asasi terkait dengan pengadilan. Kita diminta mendukung setiap persidangan agar menghasilkan keputusan yang benar. Salah satunya dengan sikap jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi walaupun yang menjadi terdakwa itu adalah saudara kita, kerabat dekat kita, kita diminta untuk berpikir jernih serta jangan berniat membantu yang bersangkutan dengan memberikan kesaksian yang tidak benar, sekalipun akibatnya kepada mereka adalah mungkin akan menambah hukuman. Kadang-kala kita memang di dalam hidup, firman Tuhan ini mengingatkan kita, sekalipun kita tahu kadang-kala kalau itu adalah saudara kita supaya dia bebas atau diringankan hukuman, maka kita berusaha membantunya, tetapi tanpa sadar kita juga membelokkan kebenaran akhirnya. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, kata ini menjadi saksi yang tidak benar ini bukan saja berarti kepada saksi yang tidak benar, tetapi dibaliknya adalah ada hati yang buruk, ada lidah yang bercabang, dan ada perkataan bohong yang keluar dengan segala kelicikannya. Kata ini membuka aspek motivasi ketidakbenaran di dalam diri kita di dalam menyampaikan sesuatu. Jadi di dalamnya ada unsur motif buruk yang menyesatkan melalui kata-kata yang kita lakukan dan kita keluarkan, yaitu yang tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat. Dusta itu bukan hanya melanggar kekudusan Allah sebagai pemilik daripada kebenaran itu, melainkan juga akan menghancurkan kehidupan orang lain. Dusta menumpulkan hati nurani. Karena itu kita harus menjadi orang yang jujur, saksi yang jujur, yang tidak menyembunyikan atau memutarbalikkan kebenaran. Itu sebabnya di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak.
Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang ketiga yang kita lihat di dalam nats ini adalah jangan ikut arus melakukan kejahatan. Di ayat yang kedua, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Memang sudah menjadi fakta sosial, banyak orang tidak memiliki pendirian yang kuat sehingga begitu mudah mengikuti arus. Itu sebabnya marak terjadi korupsi secara bersama-sama dilakukan, bolos sekolah bersama-sama, aksi massa merusak fasilitas umum, menjarah secara bersama-sama, menerobos lampu merah, melawan arus ramai-ramai, dan lain sebagainya. Dan jika ditanya alasannya, mereka menjawab karena ikut-ikutan. Sebab semua orang sekitarnya melakukan hal yang serupa. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, di hadapan Allah hal ini tetaplah sebuah dosa atau kesalahan. Kita tidak bisa berlindung dan menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan karena kondisinya seperti itu maka kita melakukan itu. Tidak bisa. Karena itu firman Tuhan menekankan perlu kepekaan untuk selalu mampu mengendalikan diri secara benar, bertindak benar, jangan mengacu pada suara atau arus terbanyak. Karena kebenaran itu justru sangat sering sebagai yang minoritas di sebuah lingkungan. Tetaplah idealis dalam kebenaran, walau itu sangat minor. Dan saya tahu itu adalah hal yang sulit. Tetapi firman Tuhan meminta kita untuk tetap menjaga integritas, idealis di dalam, walaupun kita adalah orang atau hanya sendiri atau yang minor pada saat itu, tetapi kebenaran tetaplah menjadi kebenaran. Yang keempat, juga janganlah memihak kepada orang miskin di dalam perkaranya. Ayat yang ketiga, kalau kita membandingkan di ayat yang ke-6, janganlah engkau memperkosa orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Dua-duanya menjadi sesuatu hal yang seimbang. Jangan memihak, jangan memperkosa hak. Jangan kita membabi buta hanya karena orang itu lemah, orang itu miskin, lalu kita anggap semua di dalam dia pasti adalah kebenaran. Tetapi pada saat yang sama Alkitab juga mengatakan orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar, hati-hati, jangan sampai dengan kekuatan dan kuasamu itu akhirnya menginjak kebenaran dan orang-orang lemah dan miskin tidak sanggup atau tidak bisa membela diri dan membalasnya. Oleh sebab kita bisa memutarbalikkan semua yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Dan orang yang lemah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Alkitab begitu peka luar biasa berbicara akan hal ini. Bukan karena dia miskin maka otomatis dia benar. Bukan karena dia kaya otomatis dia salah. Kita harus benar-benar di dalam hal ini seimbang. Itu yang firman Tuhan katakan. Kemudian yang kelima, suap janganlah kau terima sebab suap membuat buta. Dikatakan di ayat yang ke-8 itu, peraturan hak manusia yang berikutnya dikatakan di sini adalah terkait suap. Firman Tuhan dengan tegas menolak segala jenis suap. Suap membutakan mata hati dikatakan, menjadi peringatan yang serius. Suap membuat buta mata orang, korupsi membutakan mata orang. Suap dan dunia sekuler adalah hal yang sangat lumrah kita lihat di daerah kita, khususnya di daerah Sumatera Utara, sehingga dipelesetkan sumut itu semua urusan adalah harus dengan uang tunai, dan itu bukan sesuatu hal yang bohong. Kita tahu bahwa belakangan ini ada terus perbaikan dilakukan, tetapi tetap saja bangsa ini dihancurkan oleh KKN yang begitu luar biasa sampai ke hal-hal yang terkecil pun itu terjadi, sehingga sulit sekali. Kita bersyukur misalnya kalau dulu mengurus KTP itu sangat mahal sekali, susah sekali, harus memberi pelicin dulu baru bisa keluar. Tetapi sekarang semua semakin diperbaharui dan kita bersyukur akan hal itu. Tetapi masih banyak hal kita melihat di dalam urusan administrasi yang kita lakukan, praktek-praktek seperti itu masih terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam hal inilah diingatkan bagi kita, kalau tidak menyuap, memang kalau kita perhatikan rasanya segalanya tidak lancar. Dan kita sebagai orang Kristen pun kadangkala mengikuti budaya suap dan korupsi ini. Kita kadangkala sulit lepas daripada budaya ini. Dan sesungguhnya disinilah integritas kita sebagai orang benar
diuji. Apakah kita akan mengikuti cara-cara dunia ini dan tetap memegang prinsip bahwa kalau salah adalah salah, benar adalah benar. Dan kita tahu itu bukanlah hal yang mudah. Kadang-kala kita akan kesulitan di dalam hal itu. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran dan itu tidak bisa diputarbalikkan. Suap memenangkan mereka yang memiliki kuasa, memiliki uang, bukan mereka yang benar. Kita patut prihatin atas maraknya praktek suap saat ini. Sesungguhnya kita melihat ada begitu banyak aparatur hukum menerima suap. Bahkan belakangan ini dalam kasus JT itu, bagaimana kemudian baik itu di dalam kepolisian, di dalam kejaksaan, pengacara, bahkan yang mengurus KTP itu kena semua. Ada begitu banyak yang kena dengan itu. Kenapa? Karena tergiur, ada kuasa, ada uang yang kemudian mengatur semuanya. Suap itu benar-benar menghancurkan hukum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sesungguhnya tidak bisa menutup mata terhadap hal itu. Bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup tanpa melakukan suap dan korupsi? Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang mencintai kebenaran. Namun celakalah mereka yang kemudian membelokkan kebenaran. Dan bagaimana cara membelokkan kebenaran? Dengan uang. Terimalah fakta bahwa hukum dapat dibeli. Siapa yang tidak silau ketika di hadapannya ada begitu banyak uang? Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa Allah berkata, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita diminta untuk hidup kudus. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan meminta kita untuk hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Itu tidak mudah. Maka sebagai orang percaya, hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah dengan tidak ikut-ikutan dengan dunia ini. Tetapi sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua itu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan yang benar di hadapan Allah. Itulah ibadah kita yang sejati, mempersembahkan diri kita ini untuk tidak ikut arus dunia ini, sekalipun akan memberatkan kita, menyulitkan kita, tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, mengingatkan kita, menegur kita seperti apa kita selama ini hidup. Biarlah firman Tuhan ini memberikan sesuatu hal yang akan sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah kebenaran, maka Dia mau kita hidup dengan benar. Dia adalah Allah yang kudus, Dia mau kita hidup di dalam kekudusan. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini.
Walaupun kami tahu tidak mudah hidup di tengah-tengah dunia yang kacau ini, yang hancur ini, yang rusak ini. Praktek suap, praktek perjudian, praktek-praktek yang tidak benar terjadi di sekeliling kami. Kadangkala kami kesulitan ketika kami mempertahankan integritas kami. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan mengingatkan kami, merindukan kami untuk boleh hidup benar di tengah-tengah dunia yang sudah hancur oleh karena manusia yang hidupnya tidak benar ini. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan yang mungkin ada hak-haknya yang tertindas. Tuhan tolonglah mereka. Ada orang-orang di sekitar kami mungkin yang teraniaya oleh orang-orang yang berkuasa. Tuhan tolonglah mereka. Kami mau supaya di dalam hidup kami ini, kami sungguh-sungguh tetap mengandalkan Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Bapa dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini di dalam sebuah pergumulan persoalan kami. Tuhanlah yang boleh menolong kami, melepaskan kami. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sungguh-sungguh berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.